Hari ini gue mau ngasih tau gimana caranya lu bisa mendapatkan 300 juta dalam 1 bulan dengan Meta Ads dan tentunya bantuan AI juga. Jadi banyak banget yang tidak perlu kita kerjain lagi. Karena dengan bantuan AI, mendapatkan omset, revenue, profit, closing dari Meta Ads ini jadi jauh lebih mudah lagi. Oke? So, buat teman-teman yang baru mau mulai dan bingung nih sekarang gitu ya. Oke, gue harus gimana nih gitu ya startnya. Gue akan memberikan panduan step by step biar teman-teman itu ngerti ya cara untuk beriklannya seperti apa dan mendapatkan profit itu seperti apa lewat Meta Ads. Oke, ini adalah sebuah framework yang sudah gue buat yang teman-teman tinggal ikutin aja secara step by step, mulai dari menemukan angle yang winning, bikin copywriting yang convert, landing page yang convert, cara setting iklannya, struktur iklannya, cara evaluasi hingga cara scalingnya seperti apa, sudah gua buatkan sehingga teman-teman baik itu menjual produk fisik maupun produk digital bisa menerapkannya. Dan sudah banyak juga yang menggunakan framework ini. Jadi gue sangat menyarankan teman-teman yang mau beriklan di Meta Ads untuk mempunyai Meta Ads Digital Selling Framework ini karena sistem ini sudah terbukti dan linknya ada di deskripsi ya. Sebagai contoh ya. Jadi ini adalah salah satu hasil yang gue dapatkan dalam 1 bulan di bulan November ya teman-teman ya. Jadi ini adalah purchase conversion value dari 3 ad account atau 3 akun iklan. Ini totalnya kalau ditotalin ya 300 juta ya, seperti yang tadi gue bilang itu. Dan kemudian di bulan Desembernya, cara yang sama kita juga pernah terapin di luar negeri gitu ya dengan euro. Nah, teman-teman bisa lihat bisa dapat 26.000 euro nih kalau nggak salah, kalau gue convert ya dengan kurs sekarang itu 500 jutaan. Dan cost iklannya cuma 7 ribuan. Jadi bisa gue bilang ROAS-nya 4 kalinya ya. Jadi gue spend 7 ribuan, nah dapatnya 26.000. Ini di luar negeri gue sama aja gitu teman-teman. Jadi ini benar-benar plek ketiplek sama, benar-benar bisa diduplikasi dan gue harap teman-teman setelah menonton video ini juga bisa menerapkannya. Oke? Let's go. Gimana cara step by step-nya? Nah, ini gue membagi menjadi 4 step yang kalau teman-teman baca mungkin teman-teman kayak apa sih gitu ya, maksudnya seperti apa. Nah, teman-teman ikutin dulu aja. Pokoknya lu ikutin dulu aja gitu ya. Dan kalau lu merasa, oh ada beberapa yang gue udah tahu, percayalah teman-teman, gue akan mengemas ini menjadi lebih mudah lagi dan sangat praktikal ya. Biar teman-teman tuh tinggal benar-benar jalanin aja. Oke? Jadi gue ada cerita gitu ya. Ketika gue menerapkan step ini dan gue juga melakukannya, gue juga memberi tahu gitu ya step ini ke istri gue gitu. Jadi dia ini kan punya salah satu skillnya adalah menganalisa harga saham karena jurusan finance gitu ya. Nah, jadi perusahaan ini dibaca laporan keuangannya segala macam. Nah, dia buatin templates gitu ya buat menganalisa harga saham itu seperti apa sih. Jadi kayak gampang banget tinggal masukin aja kode sahamnya, beberapa poin gitu ya, cuman 5 atau 6 poin masukin, nah, langsung keluar nih harga sahamnya berapa yang wajarnya. Ya udah gue kan orang marketing ya, jadi gue langsung to the point aja. Bisa gak sih jualan teknik tersebut gitu ya, teknik menganalisa data harga saham tuh bisa gak sih dijual? Dan akhirnya gue gunain teknik yang tadi gitu ya, dan berhasil ya, istri gue juga menjual produk digitalnya gitu ya, template analisa harga saham. Atau temen gue juga yang jurusan IT ya, jadi dia punya kemampuan untuk bikin automation gitu, gue bilang, "Udah skill lu nih mahal banget nih kalau dijual, 500.000 gitu ya." Dia bilang, "Masa sih?" Gitu ya, karena mungkin merasa di industrinya ya biasa aja gitu. Tapi menurut gue bagus banget gitu, karena business owner pasti butuh automation. Kita kemas dalam bentuk kelas online, dengan cara tersebut jadi laku lagi. Jadi gue yakin teman-teman yang mungkin lagi berpikir gue mau jualan apa ya, ya coba carilah kira-kira skill teman-teman apa dan praktekin cara ini biar bisa jualan lewat Meta Ads. Gue masuk ke step 1 dulu ya, yaitu adalah dengan menentukan audience pakai AI. Jadi kebanyakan orang gitu ya, ketika dia sudah tahu nih mau jualan apa, oke gue tahu nih gue mau jualan sesuatu. Hal pertama yang dilakukan adalah membuat konten iklannya pakai ChatGPT atau pakai AI. Nah, pakai AI-nya nggak salah, tapi langsung minta AI untuk bikin konten iklan itu yang salah di situ. Karena yang bener, lu harus membreakdown dulu audience lu. Jadi sebelum konten iklan, kita harus tahu dulu nih gitu ya. Meta Ads tuh bisa membagi 3 hal ini gitu ya. Membagi 3 audiens ini adalah permintaan Meta Ads gitu ya. Jadi kalau lu membreakdown algoritma Andromeda dan sebagainya, nah Meta tuh sebenarnya cuma mengelompokkan audiensnya tuh menjadi 3 ini. Cold audience, warm audience, sama hot audience. Jadi kalau lu baru banget di marketing, lu tinggal screenshot aja gitu ya. Lu screenshot aja gitu ya. From ini saya jual apa produknya,
tolong breakdown target market saya berdasarkan cold, warm, dan hot. Masukin ke ChatGPT lu. Atau kalau lu pengen lebih terarah dan pengen sesuai dengan template closing gua, biasanya template iklan gua juga sudah menyiapkan AI untuk lu bisa pakai juga kalau lu mendapatkan Meta Ads Digital Selling Framework-nya. Jadi itu udah gua prom gitu ya sedemikian rupa sehingga nanti keluarnya kayak gini gitu ya. Audiensnya jadi kayak gini. Jadi lu ngerti nih, cold audience ini sebagai contoh adalah produknya istri gue tadi ya mengenai template saham. Cold ini adalah orang-orang yang perlu diedukasi atau pemula-pemula yang masih baru di dunia saham. Warm adalah orang-orang yang ya udah ngerti saham sedikit-sedikit tapi kayak nggak tahu cara ngitung harga sahamnya gitu ya. Atau hot yang sudah tahu cara menghitung harga saham. Jadi dia cuma butuh didemoin aja seberapa bisa membantunya produk ini. Oke? Dan dengan prompt tadi, lu juga akan disiapkan 3 hook untuk setiap angle-nya. Edukasi, baru mau mulai investasi saham, jangan beli saham pertama kalau kamu belum paham 3 hal ini. Atau investor baru nih, banyak yang takut rugi. Banyak pemula rugi bukan karena saham itu buruk, tapi karena mereka beli tanpa analisa. Jadi terbagi, audiensnya tuh terbagi menjadi cold, warm, dan hot. Ini yang paling penting dulu. Karena kita bakal pengen tahu nanti kita mau scale budget kita, mau naikin budget kita, di audiens yang hot kah, di warm kah, atau cold. Karena setiap produk bakal punya uniqueness-nya masing-masing, keunikannya masing-masing gitu loh. Jadi gue sangat minta tolong lu untuk kalau mau bikin konten iklan dibagi dulu jadi 3 ini. Oke? Nah, setelah itu apa? Oke, Jordan gue udah pakai nih promo lu udah keluar. Nah, step kedua adalah kita bikin konten iklannya. Oke? Tadi kita sudah punya apa? Kita sudah punya hook-nya. Nah, sekarang ketika kita sudah punya hook-nya, berarti next-nya apa nih? Isi kontennya apa, Jordan? Gitu kan ya. Nah, gua sangat menyarankan kontennya itu jenisnya adalah video, terutama untuk teman-teman yang bergerak di produk-produk yang bisa emosional atau diedukasi audiensnya. Sebagai contoh kacamata, kita bisa kayak kasih edukasi, kacamata yang bagus itu yang bahannya apa gitu ya, atau lensanya seperti apa. Jadi itu kan produk-produk yang bisa diedukasi. Nah, gue sangat menyarankan bentuknya adalah video. That's why dari hook yang tadi yang udah kita buat gitu ya. Nah, sekarang adalah saatnya kita membuat body iklannya. Body iklan tuh apa, Jordan? Nah, gue pengen jelasin ke lu. Konten iklan, yang namanya ngiklan, itu tuh nggak perlu setiap kali kita mau bikin konten iklan, kita harus bikin baru lagi, baru lagi, baru lagi, itu nggak perlu. Karena konten iklan itu kan cuman paling panjangnya 30 detik, 40 detik gitu ya. Gimana caranya? Kita bisa dalam 30-40 detik itu membuat orang yang tadinya nggak ada niat loh. Orang ini tadi nggak ada niat mau beli apa-apa karena dia buka sosmed, cuman scrolling gitu loh, cuman scrolling. Totonya muncul iklan kita. Nah, gimana caranya kita bikin mereka tuh mau beli? Makanya strukturnya itu harus hook dan body. Jadi ini udah selalu sama. Makanya hooknya apa, body-nya apa. Dan keuntungannya kalau teman-teman beriklan gitu ya, teman-teman kan nggak perlu upload konten iklannya ke sosial medianya. Jadi kita bisa yang namanya unpublished post atau dark post gitu ya. Jadi kita uploadnya di iklan doang, nanti orang-orang dapat konten iklannya gitu loh. Nah, makanya body iklan itu disamain aja nggak masalah. Jadi body iklan tuh selalu sama. Nah, ini teman-teman gue mau ngasih lihat ya body iklan gue seperti apa ya. Jadi hook dan bodinya seperti apa. Kita coba tonton ya. Lo adalah coach yang charge jutaan klien, tapi bingung cara profit dari iklan dengan budget 50 sampai 100 ribu doang. Nih, gue udah buatin cara biar program coaching lo bisa profit lewat iklan di Meta Ads. Biar calon klien dari Instagram Facebook berebutan daftar program lo. Dalam program Meta Ads ini, lo bakal dapat berbagai macam kampanye keuntungan yang udah terbukti bakal ngasih profit. Panduan sana iklan paling update, yang nggak buang budget percuma. Tahu persis kapan harus scale, harus stop cara evaluasi iklan yang bersistem dan bisa diduplikasi keberhasilannya. Dan yang paling penting nih, lo bisa bikin program coaching lo makin banyak klien setia lewat Meta Ads tanpa harus membakar budget. Promo ini udah dipakai coach dari berbagai niche, life coach, business coach, health coach, sampai mindset coach. Semuanya berhasil makin user konsisten dari Meta Ads real buat ibu-ibu. Dapetin promo sekarang juga dan bikin program coaching lo jadi mesin pendaftaran yang jalan terus lewat Meta Ads. Oke, itu yang konten yang pertama. Sekarang kita lihat konten yang kedua. Lu coach cuma di 20.000 sampai 100.000 di awal buat posting klien jutaan. Nih, gue udah buatin cara biar program coaching lo bisa profit lewat iklan di Meta Ads. Biar calon klien dari Instagram. Nangkap ya. Ini bodinya sama.
Ya, jadi body-nya tuh tiba-tiba, nih gue udah buatin caranya. Kenapa kita membuat body yang sama? Karena struktur body iklan tuh kayak gitu-gitu doang, teman-teman. Kita kasih solusinya, nih produk gue namanya apa, buktinya apa, coach yang lain juga udah pada pakai, dan call to action. Jadi body iklan tuh sama, itu nggak masalah banget. Oke? Nah, sekarang kita juga bisa membuat body iklan dengan AI juga, dan gue sudah buatkan prompt-nya buat lu juga. Jadi silakan di screenshot prompt-nya gitu ya, dan masukin gitu ya. Nah, sebagai contoh jadinya adalah seperti ini. Dengan produk template analisa saham ini, kamu bisa membaca peluang saham dengan lebih terstruktur tanpa harus riset dari nol. Berarti ini adalah dengan nama produk, kamu bisa benefitnya apa, tanpa harus pain point-nya apa, atau problemnya mereka apa. Terus, template ini juga bantu kamu merangkum analisa fundamental, teknikal, resiko, dan alasan kenapa sebuah saham layak masuk watchlist. Cocok untuk kamu, klik tombol di bawah ini. Jadi udah gampang banget gitu loh. Terus kayak kita udah punya bodinya nih sekarang ya. Sekarang kita coba hook yang tadi ya. Kan tadi kita udah punya hook. Kita jadiin satu sama bodinya. Oke, kita ambil aja contoh ya. Mulai dari yang sini deh ya. Yang warm dan yang nomor 3. Oke. Kalau setiap beli saham alasannya berbeda-beda, mungkin masalahnya bukan sahamnya, tapi belum ada sistem analisanya. Dengan produk template analisa saham ini, kamu bisa membaca peluang saham dengan lebih terstruktur tanpa riset dari nol. Kita coba yang lain kontennya. Analisa gratis memberikan ticker, kami bantu kamu paham alasan dibalik saham itu layak diperhatikan. Dengan produk template analisa saham ini, kamu bisa membaca peluang saham dengan lebih terstruktur tanpa harus riset dari nol. Satu lagi, tidak punya waktu riset berjam-jam, dapatkan rangkuman analisa saham yang lebih cepat, jelas, dan actionable. Dengan produk template analisa saham ini, kamu bisa membaca peluang saham dengan lebih terstruktur tanpa harus riset dari nol. Sama kan? Jadi, body itu samain aja karena kita mau menghemat waktu, karena kita pengen cari nanti teman-teman, dari semua hook ini, cold audience dengan hook-hooknya, dengan angle-angle-nya, mana yang paling winning? Kalau setiap konten iklan itu punya body yang beda-beda, waduh, satu waktunya habis, kedua budgetnya jadi boncos ya, editornya jadi boncos gitu waktunya. Jadi secara secara result tuh nggak signifikan segitunya, karena yang paling signifikan adalah di bagian hooknya, gitu teman-teman. Nah, terus gimana nih? Oke, Jordan, gue sudah punya script, gitu ya, hook dan juga body-nya. Terus gimana? Nah, gue ada satu tools juga yang teman-teman bisa coba. Beberapa member gue ini dia menggunakan editing pakai ini. Jadi kalau nggak ada video editor, teman-teman bisa rekam video. Teman-teman pakai handphone. Sebagai contoh nih handphone gitu ya, handphone. Direkam. Habis itu tinggal kasih ke si caption ini. Karena dia bakal bisa langsung editing seperti ini. Menurut gue bagus banget sih kalau bisa dieditin. Gue sempat lihat hasilnya, kurang lebih beneran sama kayak gini. Jadi dia kayak caption-captionnya dibagusin, ada transisinya dan sebagainya. Jadi lumayan keren sih. Dan ini setahu gue startnya itu adalah $10, berarti 150.000 per bulan. Cuman gue nggak tahu ya berapa banyak dan sebagainya. Jadi teman-teman bisa bisa tes. Tapi at least teman-teman kalau nggak mau bayar editor, silakan bisa pakai AI. Tapi kalau mau bayar editor, range yang gue tahu, editor yang gue tahu itu adalah 200.000 udah mau ngeditin, 150.000 udah mau ngeditin. Jadi silakan dicoba teman-teman ya. Udah punya hooknya, udah punya badinya, sekarang mulai bikin. Mau pakai CapCut, ngedit sendiri juga silakan gitu ya. Tapi at least sudah ada scriptnya, oke? Sekarang teman-teman bayangin ya, teman-teman sudah punya banyak sekali konten iklan. Udah mulai hooknya, udah ada scriptnya. Nah, kita masuk ke poin yang ketiga. Setelah kita sudah tentuin audiens tadi apa, kita udah bikin konten iklannya. Nah, sekarang kita akan masuk ke pasang iklannya di Meta Ads. Oke? Silakan teman-teman buka dashboardnya, yaitu adalah adsmanager.facebook.com. Nah, teman-teman biasanya akan diarahkan ke dashboard teman-teman. Pastikan teman-teman menggunakan akun yang bisnis account ya. Jadi jangan personal, jangan yang personal di your account ini gitu ya, tapi yang di bisnis portfolio sehingga nanti kita bisa pakai pixel dan sebagainya. Nah, untuk teman-teman yang mau mendalami pasang pixel, nggak ngerti campaign adset atau adset apa, gue sudah membuatkan Meta Ads 10 jam. Di sini teman-teman gue cover ya dari benar-benar settingannya seperti apa, maksud dari setiap tombol-tombolnya nih apa gitu ya. Jadi teman-teman bisa tonton di sini. Dan hari ini gue pengen ajarin ke lu gimana caranya gue membagi campaign gue, oke?
Jadi, kita selalu menggunakan campaign yang sales ya, teman-teman ya. Jadi, selalu yang sales karena kita pengen orang membeli. Nah, gua biasanya menggunakan CBO di sini atau campaign budgetnya selalu di sini dan budgetnya itu around 150.000 tuh udah cukup. 150 ribuan, 150 ribu dan kodenya namanya saham lah katakanlah ya. Dan jalannya besok nih, 2 Mei 2026, oke? Nah, abis itu ini nggak ada yang gua ganti, jadi di bagian sini. Terus abis itu kita lanjut ke adset-nya. Nah, untuk pemisahan audiens dan konten-kontennya, biasanya untuk audiens gue pisahin di bagian adset. Jadi kalau di sini itu adalah cold, nah maka gue akan menduplikat gitu ya 2 kali, biar di sini adsetnya ini warm dan di sini adsetnya di sini hot ya. Jadi ini untuk konten-konten yang cold audience, ini untuk konten-konten yang warm audience dan ini untuk konten-konten yang hot audience gitu ya. Nah, untuk pixelnya teman-teman silakan pasang dan pilih di bagian purchase ya karena kita pengen orang-orang ini beli produk kita, oke? Dan kita running besok gitu ya jam 5 bisa gitu ya untuk setiap ininya. Dan untuk iklannya kita bilang di sini cold dan hook 1 dan di sini kita bisa pilih Facebook page-nya, Instagram-nya dan sebagainya. Nah ini teman-teman bisa masukin misalkan analisasaham.com contoh aja. Dan teman-teman bisa setup kreatifnya di sini, di mana teman-teman tinggal mengupload produk-produk teman-teman. Sebagai contoh ini analisa saham di sini. Teman-teman upload, ditulis, kemudian ini next, ditulis di sini captionnya apa. Teman-teman tinggal tulis captionnya apa di sini, ya. Kemudian kita done. Oke, ini adalah konten yang pertama. Nah, tadi kan gue bilang teman-teman sebisa mungkin bikin 3 konten dengan angle dan juga hook yang berbeda. Berarti kita bisa bilang di sini gitu ya. Untuk kontennya ini adalah cold dengan hook 2. Nanti teman-teman ubah lagi di sini. Kemudian di sini cold dengan hook 3. Teman-teman ubah lagi. Begitu juga dengan di sini ya. Warm gitu ya. Hook 1. Kemudian kita duplikat lagi di sini 2 kali. Diisi tadi websitenya, captionnya, videonya dimasuk-masukin. Ini hook 2. Teman-teman ya. Dan di sini adalah hook 3. Oke, jadi susunannya seperti ini. 1 campaign, 3 adset, dan masing-masing adset memegang konten iklan 3 dengan angle dan juga hook yang berbeda-beda. Itu untuk publishing iklannya seperti itu. Jalan selama 2 hari dan biasanya teman-teman sudah mendapatkan data ataupun pembelian gitu ya. Nah, katakanlah, oke Jordan, saya sudah jalan gitu ya selama 3 hari, tapi kok ROAS saya mentok ya. Ya 3 hari, tapi kok kayaknya ROAS-nya cuma 1,1, cuma balik modal doang deh, untungnya tipis banget gitu loh. Nah, ini saya ada study case juga yang mirip sama teman-teman di sini, yaitu adalah tanggal 10 sampai 12 April, saya juga ngiklan ya. Ngiklan dan total budget yang saya keluarkan selama 3 hari, 10, 11, 12 adalah 2,1 juta. Dapatnya berapa? Dapatnya adalah 2,1 juta juga. Jadi bisa saya bilang nih, ini sebenarnya rugi gitu ya, rugi tipis karena belum termasuk pajak di sini ya. Nah, gini teman-teman, saya mau jelasin. Kita harus menganggap bahwa Meta Ads itu hanyalah sebuah kendaraan ya. Meta Ads itu hanyalah sebuah kendaraan. Nah, kalau misalkan ini adalah kendaraan, yang nyetir ini pemula, atau nggak ngerti, atau nggak tahu jalan, bisa nabrak nggak? Bisa. Ya, jadi makanya pengemudinya atau konten iklan, offering atau produknya kita, ini tuh harus tahu mau menuju ke siapa. Konten iklan kita harus tahu mau menyasar cold audience, warm audience atau hot audience atau angle mana yang winning atau produk mana yang winning gitu ya. Jadi driver atau pengemudinya itu adalah si konten iklan. Kendaraannya adalah Meta Ads. Meta Ads hanya mempercepat aja kita mau mencapai tujuan atau mencapai hasil gitu kan ya. Nah, makanya setelah kita membenahi si drivernya, nah di besoknya nih ya, jadi ini kan 10 sampai 12 besokannya, karena saya tahu apa yang mesti diperbaiki, jadi ROAS saya dengan saya spending 1,8 juta dapatnya 3,9. Jadi profitnya itu sekitar 2 jutaan dalam waktu 1 hari. Dari yang tadinya
cuman rugi tipis. Karena saya tahu apa yang mesti saya ganti dan hari ini dan habis ini akan saya kasih tahu ke teman-teman gimana caranya, oke? Nah, gini ya. Susunan campaign kita tadi kayak gini kan ya. Susunan CBO-nya. Itu adalah ada ad set gitu ya. Di sini kita bisa bilang ad set dan di sini adalah ads-nya atau konten iklan. Saya bilangnya konten iklan. Konten iklan ini ada spending 50.000, ada yang pembeliannya 0, pembeliannya 0. Ada yang 1 pembelian. Yang ini ad set yang kedua, ini ad satunya nggak ada pembelian, ini nggak ada pembelian, ad tiganya ada 2 pembelian. Kemudian yang hotnya ini juga ada yang 1 pembelian, ini nggak ada pembelian, dan ini ada 4 pembelian. Nah, artinya ada konten-konten yang kita udah spend budget tapi nggak ada pembelian. Nah, artinya itu tidak menarik buat audiens. Nah, kita berarti artinya kita harus lebih fokus dengan konten-konten yang menarik buat audiens. Yang nomor 1 yang kita perhatikan adalah ini, gitu ya, ads kedua, hot di bagian ads 2, kemudian warm di bagian ads 3, karena ada 2 pembelian, dan kemudian baru kita buat lagi konten di sebelah sini. Nah, artinya untuk berikutnya kita mau budget kita terarah ke iklan-iklan yang bisa menghasilkan pembelian. Makanya pembuatan campaign-nya kita susun ulang adalah isinya konten-konten yang bisa menghasilkan pembelian. Dan teman-teman jadi nggak bingung nih setelah udah ketemu kayak gini nge-stuck gitu ya. Oke, saya udah ngiklan tapi BEP doang atau untung tipis, rugi tipis. Nah, teman-teman udah tahu nih caranya seperti apa untuk bisa lompat jadi lebih profit lagi. Oke. Nah, artinya semakin teman-teman menemukan banyak konten iklan yang bisa memberikan purchase, teman-teman mau spend 1 juta, 2 juta, 5 juta, selalu ada pembelian karena ini bisa banget menghasilkan purchase. Atau pilihan lainnya, saya nggak mau terlalu heavy di bagian konten iklan Jordan. Nah, kalau teman-teman mau buat create another product, silahkan. Teman-teman tinggal ikutin step-step ini. Bikin audiensnya, cold, warm, dan hot, bikin konten iklannya, pasang iklannya, dan tentunya gulung profitnya dengan konten-konten yang bisa menghasilkan profit aja. Oke? Seperti itu teman-teman konsep untuk bisa profit, mendapatkan hasil dari Meta Ads. Gue yakin teman-teman kalau mengikuti dengan benar, menyimak dengan seksama, pasti gue yakin juga bisa profit seperti yang gue dapatkan juga. Dan untuk teman-teman yang pengen mendalami lebih detail lagi satu persatunya seperti apa, menguliti semuanya, gue sudah membuat framework Meta Ads Digital Selling di mana teman-teman bisa langsung mengikuti cara gue beriklan secara step by step. Dan gue harap video ini bisa membantu. Kita ketemu lagi di next video ya.